Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Muhammad Hasbiah Sidiki, ahli pertama medik veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Di bawah bimbingan tutor Bapak Dr. Haji Wartono, SEMMMPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban aparatur sipil negara. Dalam manajemen ASN, kita juga akan belajar mengenai kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait kedudukan, peran, hak, dan kewajiban ASN, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi ASN itu sendiri. Aparatur sipil negara atau disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. 2. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan. Kehadiran PPPK dalam manajemen ASN menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus sebagai PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru, menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan. Kedudukan sendiri dapat diartikan sebagai status jabatan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan aparatur sipil negara, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Kedudukan aparatur sipil negara berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi, otonomi daerah, dan sering muncul isu putra daerah yang menyebabkan perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa. Selanjutnya, peran. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dikenal adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak dalam Undang-Undang ASN. Hak PNS dan PPPK adalah sebagai berikut. 1. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, sesuai dengan asas proporsionalitas, hak yang diterima ASN
diiringi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggung jawab yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN antara lain: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas contoh kedudukan, peran, hak, dan kewajiban di lingkungan kerja masing-masing. Saya adalah seorang CPNS formasi jabatan ahli pertama medik veteriner di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Kedudukan: sebagai aparatur sipil negara, formasi jabatan ahli pertama medik veteriner. Lokasi penempatan tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Terkait peran saya adalah menjalankan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi terkait peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi 1. Pengawasan status penyakit hewan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Pengawasan hewan, produk hewan, serta lalu lintas hewan di Provinsi Kalimantan Utara. 3. Penjaminan keamanan produk hewan. 4. Surveillance daerah wabah. Dan yang 5. Koordinasi dan edukasi terkait upaya peningkatan kesejahteraan hewan. Selanjutnya, hak saya adalah mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Seiring dengan hak yang saya terima, saya berkewajiban untuk 1. Melaksanakan tupoksi dengan berdasar pada undang-undang terkait. 2. Mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu terkait pelaksanaan tupoksi. 3. Tercapainya target kegiatan dengan baik dan tepat waktu. Dan 4. Menjunjung tinggi etika sebagai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tupoksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Wartono, SEMM, MPD, sebagai tutor yang telah memberikan bimbingan dan arahan terkait agenda, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban aparatur sipil negara.